Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal dengan video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Jadi pada video kali ini saya akan membongkar kondisi mesin Ninja 250 Karbu 2010. Sebenarnya video ini kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya upload tentang ketipu beli Ninja 250 Karbu dengan harga 10 juta. Bagi kalian yang belum menonton videonya, nanti bisa diklik link yang ada di deskripsi. Jadi saya mengulas sedikit ya di video sebelumnya bahwa saya punya temen yang kemudian membeli motor ini Ninja 250 Karbu 2010 dengan harga yang murah 10 juta dengan kondisi surat-surat BPKB dan STNK pajak hidup. Siapa sih yang tidak tergiur dengan harga 10 juta sudah dapat motor sport? Kebetulan si owner ini juga tidak mengetahui ya, tidak tahu secara detail tentang mesin, jadi hanya melihat dari sisi luarnya, dari fairingnya, dari lampunya, tidak cek bagian mesinnya. Singkat cerita, si owner ini datang ke rumah saya untuk meminta solusi. Dengan motor yang baru dibelinya itu justru tidak bisa jalan. Kalaupun itu bisa jalan harus didorong. Untuk akinya sebenarnya nggak tekor ya, makanya si owner ini bingung. Kemudian kalaupun bisa jalan hanya kecepatan 40 km per jam, tidak bisa lebih. Itu pun dengan suara seperti motor satu silinder. Pincang biasanya di sisi pengapiannya itu pincang, saya nggak tahu pasti ya karena saya bukan mekanik. Maka itu saya bawa motor ini ke bengkel yang sudah profesional di sini, yang terutama untuk mesin Ninja 250 yang 2 silinder lah ya, yang sudah biasa bongkar mesin 2 silinder. Nanti kita cek semuanya dari awal pembongkaran, sebenarnya ada permasalahan apa saja, penyakit apa saja yang ada di motor ini, kok sampai harganya 10 juta, itu kenapa? Nanti coba kita cek satu persatu. Ini masih proses pembongkaran ya, karena bongkar motor ini ya cukup lama sebenarnya, banyak fairing yang harus dilepas, dudukan yang harus dilepas. Sebenarnya untuk masalah bodi secara umum ya, bodi sih masih bagus, tapi ya itu di faktor mesinnya aja. Itu bisa dilihat sendiri ya, bagian headcocknya aja lem-lemannya sudah seperti bukan lem asli dari pabrikan. Artinya motor ini sudah pernah dibongkar oleh pemilik sebelumnya. Entah kenapa dibongkarnya, atau turun mesin atau gimana, nanti coba kita cek bareng-bareng. Nah, ini sealnya otomatis harus ganti, kalau enggak ya rembes terus. Oh ya, untuk sebelumnya kendala motor ini awalnya yaitu rembes ya, olinya rembes di mana-mana sampai ke fairing. Sudah berusaha diservis di tempat lain cuma tidak berhasil ya, akhirnya si owner ini datang ke saya. Nah, ini kita bongkar dulu oli mesinnya. Ini baru diganti sekitar 1 minggu ya, olinya baru 1 minggu diganti. Coba nanti kita cek apa olinya masih banyak atau tinggal sedikit, karena memang motor ini rembesnya banyak guys. Di fairing bawah itu oli semua, ternyata masih agak banyak ya. Ya memang baru 1 minggu, juga tidak dipakai sih ya,
tidak dipakai kemana-mana karena itu nggak bisa jalan, kecuali dipakai itu mungkin rembesnya lebih banyak lagi. Jadi untuk spesifikasi motor ini secara umum, terutama di bagian non mesin ya, untuk bagian fairing sih sebenarnya cukup bagus lah untuk tahun-tahun 2010 ya, cukup bagus. Speedometernya juga masih normal, kebetulan speedometernya pakai Koso, ini nggak tahu Koso yang asli atau apa, kurang tahu ya. Tapi kayaknya di motor ini yang membutuhkan pergantian itu shockbreaker belakang ya, itu udah keras banget guys, kayaknya nggak bisa ngeper sama sekali itu yang belakang. Terus untuk gear belakangnya juga sudah lancip ya, kira-kira bertahan 1 tahun lah paling itu yang gear belakang, baru bisa diganti lagi. Jadi bagi kalian yang mau beli motor ini atau motor apapun itu harus cek dan recheck bener-bener ya, terutama mesin. Kalau sudah ada rembesan oli ya harus dipertanyakan, harus dipertimbangkan kembali. Jangan sampai kita sudah beli motor terus motornya bermasalah, dibongkar lagi lah, itu menurut saya sih rugi waktu ya, rugi waktu, tenaga, uang juga harus keluar lagi. Walaupun dengan keluarnya uang tersebut bisa diganti dengan part-part yang baru ya, tapi tetap aja rugi waktu. Seharusnya motor ini bisa digunakan, jadi nggak bisa digunakan lagi karena harus memakan waktu karena servis atau perbaikan part-part mesin ini. Kenapa Om? Ya ini noken asnya ya, noken asnya masih bagus, rantai keteng atau kamratnya juga kelihatannya masih bagus ya. Memang untuk Ninja 25 karbu ya, terutama tahun-tahun yang 2008 sampai 2011 itu sangat jarang ya, sudah sangat jarang sekali dengan kondisi yang bagus ya, itu sangat jarang guys. Mesinnya ya, saya lagi bahas masalah mesinnya, mungkin kalau bodi sih masih banyak lah yang bagus, cuma untuk kondisi mesin ya saya nggak bisa menjamin karena setiap orang itu kan beda-beda ya, ada yang rajin merawat, ada suara-suara aneh, ada yang dirasa nggak enak langsung diservis, ada juga yang tipikalnya tidak pernah servis, males, tapi sekali servis habis banyak. Ya seperti inilah contohnya ya, ini masih tahap melepasan bagian apa sih inilah, saya kurang tahu ya, boring ya, kayaknya sih bagiannya boring namanya kalau nggak salah. Kalau menurut saya sih ini motor udah pernah dibongkar ya, cuma mungkin karena yang bongkar itu kurang 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 punya keterampilan atau gimana, jadi salah mungkin ya. Ini kan belum dibongkar total, jadinya belum bisa memastikan kendala-kendalanya atau penyebabnya apa.
Iya, ini sudah bisa dilepas, kondisinya seperti ini ya, masih belum terlihat jelas ya, nanti coba diperdekat lagi biar kalian menyaksikan sendiri langsung ya, bahwa ini video tidak ngada-ngada ya, memang apa adanya seperti ini, tidak dibuat-buat ya. Kalau dilihat sekilas sih masih bagus ya, itu sehernya ya, pistonnya sekilas sih masih bagus, cuma coba nanti dibongkar seperti apa. Ini kondisi businya guys, jadi businya itu antara yang kanan sama kiri udah beda guys, yang satu agak hitam, yang satunya agak keputih-putihan, berarti ada perbedaan pengapian di situ. Nah, itu faktor yang pertama sudah ketemu ya, jadi tingkat pengapian antara sebelah kanan dan kiri itu sudah beda, di businya itu kelihatan. Nah, ini kondisi pistonnya juga beda guys, ini yang sebelah kanan agak hitam, yang sebelah kiri agak bersihan. Nah, itu harusnya kan sama ini pengapiannya antara kanan dan kiri, tapi ini sudah beda ya. Faktor pertama sudah ketemu ya, di pengapiannya itu sudah beda antara silinder 1 dan silinder 2, sama kayak di busi tadi ya, yang sebelah kanan agak hitam, yang sebelah kiri agak bersih. Nah, itu pistonnya juga bukan ori ya, mereknya apa itu, ART ya, asisten rumah tangga kali mereknya. Berarti benar, dugaan saya benar, motor ini sudah pernah dibongkar ya, entah dibongkar karena turun mesin atau hanya ganti apa ya, kurang tahu. Yang jelas pistonnya juga ini sudah tidak ori lagi ya, mereknya ART. Pantesan nggak mau lari ya, mereknya ART. Kita lepas dulu di pen ya. Untuk alternatif penggunaan piston, kalau di bore up bisa pakai piston Satria FU ya, yang belum injeksi, karena saya itu yang job style juga sudah bore up ya, dari yang ori ukuran piston 62 naik jadi 64, itu saya pakai piston Satria yang ukuran 64, itu sama persis ya, sama persis 4 klep, dan pennya juga sama ukuran 16. Itu yang ya sudah bisa inilah mengurangi biaya dibandingkan dengan yang orinya. Untuk piston yang orinya hanya tersedia ukuran standar ya, ini 62 kalau yang Ninja 250 karbu, ukuran piston diameter 62. Kalau mau cari yang lain bore up ya berarti pakai yang merek-merek lain, cuma harus diperhatikan juga ya mereknya, jangan sampai yang merek-merek biasa, karena bahaya juga kalau sampai jebol, bisa hancur semua kalau jebol. Nah, ini pasang ringnya menurut mekaniknya juga salah guys, jadi celahnya itu harus saling menyilang ya, jangan istilahnya jangan sampai berurutan dari bawah sampai atas ya, celah-celahnya itu. Nah, itu kondisi buringnya ya, masih ya ada lecet-lecet sedikit di dalamnya, itu agak baret. Coba kita cek dulu apa masih seret ya, seret apa bahasanya, masih seret atau sudah longgar ya. Nah, bisa dilihat sendiri aja sih ya, itu
langsung terjun bebas itu pistonnya. Itu kan pistonnya harusnya kan agak seret ya, nggak nggak langsung kayak gitu ya, ngeplos gitu ya. Harusnya kan itu bisa ditekan, nggak langsung turun gitu. Jadi itu ya faktornya, itu dua, pengapian yang tidak sama, terus pistonnya juga udah agak longgar ya, jadi bener kompresinya nggak hilang guys, nggak ada kompresinya ini. Nah itu langsung turun semuanya, harusnya itu seret. Jadi itu udah ketemu ya dua faktornya, faktor pengapian dan salah pasang ring.